Pemirsa, kabar baik untuk para aparatur sipil negara atau ASN. Presiden menyebut peraturan terkait kenaikan gaji aparatur sipil negara, baik PNS, polisi, TNI maupun Polri akan segera diterbitkan. Mengungkapkan kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat dan lebih luas lagi berdampak positif bagi perekonomian. Menurut Kepala Negara, sebelum memutuskan kebijakan kenaikan gaji ASN, pemerintah telah mempertimbangkan dan membuat perhitungan yang matang sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Beberapa pertimbangan yang digunakan adalah kondisi pemulihan COVID-19, di mana saat itu pemerintah tidak memungkinkan untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Seperti diketahui, saat pandemi pemerintah banyak melakukan refocusing anggaran karena memprioritaskan pemulihan di sektor kesehatan. Hal ini berdampak pada pemangkasan pos-pos anggaran di kementerian dan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji para hakim agung di Indonesia beriringan dengan komitmen untuk menaikkan gaji para guru. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Gerindra, Kamrus Samad mengatakan selama 100 hari pertama Presiden Prabowo, pemerintah telah mengambil kebijakan penting, yaitu menaikkan gaji hakim agar hakim bisa bekerja secara profesional, terpenuhi kebutuhan dasar, sandang, dan pangan, sehingga bisa memberi keadilan kepada masyarakat. Pemerintah juga menaikkan gaji guru. Selain itu, Presiden juga memberi kebijakan tentang menghapus utang UMKM. Ini adalah sesuatu kebijakan yang sangat produktif. Selama 100 hari pertama, Presiden Prabowo telah mengambil berbagai kebijakan. Pertama, menaikkan gaji hakim supaya penegakan hukum kita, rasa keadilan masyarakat itu betul-betul bisa dirasakan dengan cara memastikan hakim bisa bekerja secara profesional, terpenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papannya, sehingga bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang sungguh-sungguh. Yang kedua juga menaikkan gaji guru, Mas Agung. Presiden juga sudah memutuskan kenaikan gaji guru. Lalu kemudian juga Presiden untuk menggerakkan ekonomi mengeluarkan PP 47 tahun 2024 tentang penghapus tagihan utang UMKM. Ini kan satu kebijakan yang sangat produktif. Diharapkan dengan penghapus tagihan utang UMKM yang ada di lembaga keuangan itu bisa menggerakkan kembali sektor real. Pelaku UMKM bisa bebas dari SLIK, dari BI checking istilahnya yang dulu, kalau sekarang SLIK, sehingga mereka bisa mengajukan pinjaman baru atau permodalan baru kepada lembaga keuangan. Kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar, ya. Saudara-saudara sekalian, saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim.
seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita dari sistem politik kita adalah politik konstitusional, di mana politik kita dijalankan melalui partai politik. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik, melalui perwakilan. Dan itu benar bahwa sistem konstitusi kita bisa dikatakan adalah sistem campuran. Presidennya dipilih langsung dari rakyat, presidennya memiliki wewenang-wewenang presidensial, tetapi parlemen, DPR memiliki wewenang pengawasan, wewenang anggaran yang sangat besar. Dengan demikian kita telah menjalankan statecraft kita, bernegara kita telah jalankan dengan tahap demi tahap, tahun demi tahun, melalui pengalaman, melalui cobaan, melalui rintangan, tapi tahap demi tahap kita telah maju, telah menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan masalah-masalah negara. Dengan demikian, saudara-saudara, apa kemarin apa yang tadi disampaikan sebagai harapan para senior kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan, ada yang dari NGO, dari LSM. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, karena saya rasakan walaupun begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan sekarang orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan saya kira ini dirasakan oleh rakyat kita.